Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia, santri, salah satu pengertian yang paling utama adalah didikan pondok pesantren. Didikan pondok pesantren disebut santri. Pertanyaannya adalah, apakah santri pada zaman milenial ini masih tetap relevan, masih tetap penting dan bertahan untuk menjadi bagian masyarakat yang sangat dibutuhkan, yang sangat berjasa, terdepan di tengah-tengah masyarakat mereka? Itu pertanyaannya, dan jawabannya jelas. Masih relevan, masih dibutuhkan, masih bertahan menjadi bagian penting, bahkan terdepan di tengah-tengah masyarakat mereka. Salah satu contoh yang belakangan ini 2-3 tahun, yang satu baru 1 tahun ini, yang satu 2 atau 3 tahun mulainya sangat fenomenal adalah munculnya era Gus Baha. Beliau adalah santri didikan antara lain yang terutama pondok pesantren, beliau didikan pondok pesantren Sarang Rembang. Bahkan nampaknya ini beliau kayaknya nggak pernah kuliah ini. Kayaknya bukan seorang sarjana, jadi tidak, istilah sederhananya, tidak mendapatkan pendidikan umum. Itu Gus Baha. Dan sangat fenomenal, menjadi orang yang sangat terdepan dan bertahan ini tahun ketiga atau keempat ini. Bertahannya Gus Baha di puncak orang-orang terdepan di bidang intelektual Islam. Saya ingat betul, dulu sebelum Gus Baha muncul, dunia YouTube itu dipenuhi oleh orang-orang intelek, oleh orang-orang pintar yang dalam tanda kutip bukan santri. Bahkan sebagian cenderung anti terhadap dunia santri, yang kebanyakan dunia santri itu berafiliasi kepada paham Islam tradisional atau NU. YouTube dipenuhi oleh mereka semua. Datanglah Gus Baha. Sekarang ini pada tahun 2023 ini, YouTube itu hampir penuh oleh Gus Baha. YouTube yang menerangkan ilmu agama. Gus Baha itu banyak aneh-aneh. Bukan aneh-aneh ya, maksud saya Gus Baha itu sebagian ya aneh, logikanya itu banyak yang aneh atau bukan aneh begitu. Mengagumkan, menakjubkan. Orang nggak berpikir begitu, tiba-tiba Gus Baha berpikir begitu, dan sulit untuk dibantah, untuk dipatahkan itu sulit. Itu banyak sekali muncul dari beliau Gus Baha. Terus yang diagendakan dalam penjelasan beliau dalam sarah-sarah yang disampaikan oleh beliau, ini mencakup berbagai macam tema, tauhid, fikih, tafsir, sejarah, banyak sekali. Ini Gus Baha, dan Gus Baha benar-benar merupakan hasil didikan pondok pesantren, dan dalam hal ini adalah pondok pesantren salaf. Dalam arti pondok pesantren yang tidak, Gus Bahanya tidak merangkap sekolah umum di pondok pesantren tersebut. Berarti benar-benar salaf, ngaji tok, ngaji nyel.
Itu Gus Baha. Gus Baha ini luar biasa. Pondok pesantren juga gumun kok enak wong ngalime kaya ngono. Padahal Gus Baha ini nampaknya ya nggak patek tirakat. Ini menang tirakatnya orang tua ini. Gus Baha itu tirakatnya yang saya lihat dalam riwayat beliau itu yang paling kental, yang paling nyata itu adalah tirakat itu ngancani ibu beliau pada zaman ibu beliau sepuh menjelang wafat. Kayaknya hanya itu Gus Baha itu tirakatnya ya hanya itu. Yang lain itu Gus Baha ekor mempeng. Lah cerdasnya ini loh luar biasa. Kalau zaman dulu itu kecerdasan Gus Dur ini yang punya itu kecerdasan Gus Dur, yang punya kecerdasan seperti Gus Baha itu. Luar biasa. Ini santri. Dan benar-benar Gus Baha bisa mencerahkan banyak pihak. Banyak pihak, terutama pihak yang kemudian melahirkan beliau, yaitu pihak dunia pondok pesantren. Tercerahkan oleh beliau, terbanggakan oleh beliau. Bahkan sampai dunia akademis. Berbagai perguruan tinggi menghadirkan Gus Baha untuk menyampaikan buah-buah pikiran beliau. Luar biasa sambutan mereka. Dan Gus Baha memang fenomenal. Kemudian pada tahun 2023 ini, dari dunia pondok pesantren dan dari dunia santri muncul ini. Muncul Gus Ikdam. Ini juga santri yang sangat fenomenal. Gus Ikdam ini nampaknya juga nggak kuliah ini. Atau kuliah di, kayaknya nggak kuliah. Beliau mondok, si Gus Ikdam ini mondok di pelosok. Bisa dikata Gus Ikdam adalah pondokannya, nggak pernah kuliah. Gus Ikdam ini fenomenal. Belum pernah dalam sejarah majelis taklim yang seminggu sekali itu, yang jamaahnya mencapai 15.000. Belakangannya pernah katanya kok mencapai 50.000. 15.000 itu sudah ajak. Kadang pernah 50.000. Lah, Gus Ikdam ini adalah santri. Bahkan santrinya, artinya bukan atau belum pernah menjadi mahasiswa gitu. Belum pernah menimba ilmu di dunia akademik yang berupa perguruan tinggi formal, itu belum pernah, kayaknya loh ya. Dua orang santri fenomenal ini, Gus Baha dan Gus Ikdam, menunjukkan beberapa hal minimal untuk para santri yang masih thalabul ilmi di dunia pondok pesantren. Jangan khawatir kalian semua, hai para santri, kalian telah diberi contoh dari dunia kalian. Masih ada orang yang sangat terdepan. Gak usah ragu-ragu, kalian pun mampu menjadi orang terdepan. Sangat dibutuhkan oleh bangsa, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan ke pondok pesantrenan mereka, dengan bekal yang didapat dari pondok pesantren mereka, yaitu contohnya, minimal contohnya adalah beliau Gus Baha dan Gus Ikdam ini. Ini satu. Yang nomor dua, coba ini dilihat dari segi kesamaan, yang ini nanti akan perlu bagi terutama para santri yang masih thalabul ilmi di dunia pondok pesantren, di berbagai pondok pesantren di Indonesia maupun di luar negeri yang ada. Ini pondok pesantren di luar negeri, misalnya di Yaman, di Habib Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Hafid Yaman, di Tarim itu ada.
Pokoknya yang masih thalabul ilmi di dunia pondok pesantren ini ada yang perlu kalian pelajari dari Gus Ba dan Gus Ikdam. Ini dua-duanya punya ini. Sama-sama punya. Yaitu apa? Mempunyai keterpanggilan hidup. Mungkin kalau masih di pondok, sebagian belum merasakan, tapi nanti kalian harus mencari itu. Harus mendapatkan itu dari Gusti Allah Azza wa Jalla. Sampai ini panggilannya dadi opo? Apa ngopeni garangan-garangan? Nah, itu Gus Ikdam. Atau menjadi orang alim yang membawa bayinat untuk umat manusia, untuk umat, itu Gus Bahak. Keterpanggilan ini kalian butuhkan, hai para santri, untuk jadi orang. Untuk membawa nama baik santri, untuk membawa nama baik pondok pesantren, untuk membawa nama baik NU, bahkan untuk membawa nama baik Islam secara umum. Kemudian dari hal bahwa ternyata ini dunia santri itu, teman kalian para santri itu banyak, teman kalian di seluruh Indonesia ini pada tahun 2022 itu sensus santri itu 2022 atau 2023 malahan, menurut Kementerian Agama jumlah santri itu 4 juta lebih. Jadi banyak memang yang menjadi santri pondok pesantren. Lah, kemudian satu, bahwa kalian masih relevan dengan zaman, masih dibutuhkan oleh zaman, masih dipentingkan untuk menjadi orang yang paling terdepan, memimpin, membina, membimbing masyarakat. Yang nomor dua, kalian Mbok Yao termotivasi oleh antara lain Gus Ikdam dan Gus Ba itu punya keterpanggilan. Oh, aku tak ngopeni ngene, aku tak mengambil bidang ilmu, ngurusi ilmu, aku tak ngurusi toleransi antar umat seperti Gus Ikdam ngurusi. Jadi Gus Ikdam itu mazhabnya mazhab kasih sayang, seneng sayang dengan seluruh umat manusia, misalnya begitu. Itu ada keterpanggilan. Kemudian lepas dari itu, fenomena bahwa santri ternyata sampai dunia yang begitu milenial ini, yang begitu hebat dan modern ini, ternyata masih terbukti dibutuhkan bangsa. Saya, Pak Sofa ini kok mengusulkan kepada pemerintah maupun kepada PBNU, pengurus NU yang ada di pusat, Mbok Yao mikir, iki loh, pondok pesantren ternyata masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia utamanya. Pondok pesantren, terutama pondok pesantren salaf yang melahirkan Gus Baha, Gus Ikdam maupun yang lain-lain, Gus Wafi dari Sidogiri, Gus Ustadz Idrus, itu Gus-gus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu pondok-pondok pesantren itu, terutama pondok-pondok pesantren salaf, kok belum terpikir oleh pemerintah, oleh PBNU untuk menyelenggarakan pondok pesantren negeri. Pondok pesantren yang mulai programnya, infrastruktur dan seterusnya semuanya dibiayai oleh pemerintah. Kemudian lulusannya nanti juga akan ditata oleh pemerintah, penggunaannya di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Pendaya gunaannya di tengah masyarakat itu lek wis lulus nyapo diatur oleh pemerintah. Itu kok belum ada pondok pesantren negeri. Apa kan dhisik jarene katanya itu pondok pesantren adalah lembaga paling genuine, paling orisinal Indonesia. Katanya begitu pondok pesantren. Dilem-lem tok, dipuji-puji saja. Tapi sampai sekarang itu belum ada pondok pesantren negeri. Mohon maaf, bukan pondok pesantren yang ada di negeri, kan bukan begitu maksud saya. Mbok Yao pemerintah ngenekne pondok pesantren ngono lho. Ngenekno pondok pesantren dhewe. Sing kok lek wis tamat terus dadi pegawai negeri bidang pondok pesantren atau bidang apa kok dikarang nih begitu. Begitu. Kalau memang pemerintah
orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, orang-orang pengambil keputusan di dunia Indonesia ini masih berpikir bahwa pondok pesantren itu penting untuk bangsa, mestinya dipikirkan untuk melahirkan dan menyelenggarakan pondok pesantren negeri. Kemudian kalau pemerintah nggak mikir-mikir, lah itu loh NO itu. NO itu katanya yang kondang itu istilahnya NO adalah pondok pesantren besar. Pesantren atau pondok pesantren adalah NO kecil, katanya begitu. Tapi loh, pondok pesantren salaf loh semakin entek, semakin habis ini. Yang salaf murni itu semakin habis. Kok NO itu kok agak mikir? Mbok Yao NO itu mengadakan, NO duitnya akeh, dananya besar. Mbok Yao mengadakan pondok pesantren salaf sing diragati, dibiayai seluruhnya oleh NO. Diseleksi dari seluruh anggota NO seluruh dunia ini, diseleksi muridnya. Kok muridnya ini keulamaannya benar-benar terstandar dengan bagus oleh NO. Kemudian ditempatkan dan daya gunakan oleh NO karena semuanya dibiayai oleh NO pusat, oleh NO se-Indonesia, se-dunia niki. Kenapa ya? PBNU juga belum berpikir seperti itu. Padahal nyata menurut banyak berita, pondok pesantren yang salaf murni nih, yang banyak menghasilkan orang-orang seperti Gus Baha, sebelumnya itu Ustaz Idrus, terus yang belakangan ini Ustaz Idrus Jember ya, terus belakangan ini melahirkan Gus Ikdam, juga melahirkan Gus Wafi. Orang-orang seperti itu loh dilahirkan oleh pondok pesantren salaf-salaf ngoten niku, seperti itu. Kok nggak terpikir untuk PBNU mengadakan pondok pesantren salaf sing diragati oleh PBNU, yang nanti lulusannya juga akan didaya gunakan oleh PBNU, sehingga angger lulus mesti jadi wong, menjadi orang yang jadi. Demikian refleksi Hari Santri kali ini, semoga bermanfaat. Semoga santri selalu bermanfaat dan diberi barokah oleh Allah, penuh barokah, penuh keikhlasan, penuh rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.